suaminya salah apaan mau dibunuh istrinya? Sialan deh emang ibu-ibu. Tapi sayangnya dia sudah tidak ada bersama kami lagi. Wah, Reject. kan yang berbuat baik-baik aja, biasa. Kembali lagi bersama saya Rin di sini dan teman saya Nanda. Hari ini tuh kita mau bahas yang creepy lagi nih Pak. Oke, gue demen banget yang creepy. Yang kemarin itu kan udah seru banget. Seru banget gua. Cerita-ceritanya. Kali ini kita mau bacain ada 6 cerita. Berapa cerita? 6 cerita. 6 cerita buat menemani kalian. Akan kita ulas tuntas dengan teori-teori. Iya, teori-teori alam sih sebenarnya. Oke, langsung aja ya Pak. Oke, langsung baca Bu. Yang pertama judulnya Teman. Di hari pertama sekolah, anakku sangat bersemangat karena ini kali pertamanya dia akan bertemu dengan teman-teman barunya. Dia bercerita padaku tentang lingkungan sekolahnya, guru-gurunya, dan yang pasti adalah tentang teman-teman barunya. Dia memiliki teman baru bernama Elisa. Anakku bercerita bahwa Elisa ini sangat pendiam dan tidak ada yang mengajaknya berbicara. Karena penasaran, aku menanyakan hal itu ke seorang guru di kelas anakku. Setelah itu, aku tak memperbolehkan anakku berteman dengan Elisa. Gimana tuh? Jadi kan anaknya baru pertama masuk sekolah. Tahu gua. Iya kan? Anak baru nih. Iya, anak baru. Nah, terus dia memiliki teman baru namanya Elisa. Elisa. Gitu. Terus kata anaknya tuh, Ma, aku punya teman baru nih, namanya Elisa. Dia kasihan deh nggak ada yang temenin, dia pendiam banget kayak gitu. Nah, terus si emaknya tuh penasaran, tanya ke gurunya, Bu, ini si Elisa emang teman akrab anak saya gitu. Iya, Elisa kenapa Bu kok pendiam gitu ya? Setelah itu aku tak memperbolehkan anakku berteman dengan Elisa. Berarti Elisa itu antara ada dan tiada. Iya. Tapi bisa Elisa. Kalau Elisanya bandel gimana aja? Ini bukan yang dia setan ya. Iya. Ini Elisa bisa aja bandel, makanya jangan tapi kan main. Pendiam. Bandel diem. Diem bandel. Nyilet. Jadi Elisa siapa nih? Kayaknya setan kali ya? Iya, pasti setan. Tapi kayaknya teman hayalan kali ya? Oh ini yang apa? Ambigo. Indigo. Dua, judulnya Perlindungan. Pada suatu malam, istriku diserang oleh seorang perampok ketika aku sedang dalam perjalanan pulang. Sehabis lelah bekerja, istriku menusuk perampok tersebut dengan pisau yang sedang dibawanya dan membunuhnya. Setelah menyelidiki kasus penusukan tersebut, polisi menyatakan bahwa itu adalah perlindungan diri yang dilakukan oleh istriku. Ketika aku akan menjemputnya dari kantor polisi, dia mengatakan, ketika aku mendengar bel pintu, kupikir itu adalah kamu. Tetapi ternyata adalah perampok bertopeng yang langsung masuk. Sambil memeluknya dengan erat, aku mengatakan, kau pasti sangat ketakutan. Paling tidak, sekarang kau aman. Berarti gini nih Pak, nih. Setelah menyelidiki kasus penusukan tersebut, polisi menyatakan bahwa itu adalah perlindungan diri yang dilakukan. Aman. Tapi berarti perampok mati kan? Iya, dengan karena ditusuk sama si istri. ditusuk istrinya dengan pisau. Tapi gini loh, jadi kuncinya tuh kayak, jadi kan ketika aku mendengar bel pintu, kupikir itu adalah kamu gitu. Itu adalah kamu. Itu bukan. Iya, kupikir adalah kamu itu si suaminya. Tapi dengan posisi si istrinya tuh udah megang pisau gitu. Maksudnya cerita ini tuh berarti dia niatnya mau bunuh suaminya Pak sebenarnya.
Tapi yang datang malah perampok. Jadi perampok yang kebunuh sama dia gitu. Suaminya salah apaan mau dibunuh sama istrinya? Sialan deh emang ibu-ibu. Paling tidak sekarang kau aman gitu. Padahal si suaminya yang nggak aman. Iya, padahal dia yang mau dibunuh tadinya. Iya. Oke lah, lanjut ya. Yang ketiga judulnya tes. Belajar untuk menjadi seorang dokter benar-benar memerlukan kerja keras. Tapi aku gembira mendapatkan nilai sempurna pada tes otopsi minggu lalu. Dan semua itu berkat bantuan dari teman sekamarku. Aku berharap dapat berterima kasih padanya. Tapi sayangnya dia sudah tidak ada bersama kami lagi. Wah. Jacob. Latihan sama temennya dia. Temennya dikelet-kelet itu gue di dalam itu. Latihannya sama teman sekamar si Jacob itu kan. Temennya yang jadi percobaan ya iya, berarti. Iya, bedel di kamar. Bantuannya bukan bantuan diajarin. Badannya dikasih. Bantuannya. Ya udah nih. Iya, ya udah. Oke, next. Judulnya Kaca. Aku terbangun oleh suara ketukan di kaca. Awalnya, kukira ketukan itu datang dari jendela. Hingga kemudian suara itu terdengar lagi. Namun, dari dalam cermin di kamarku. Awalnya di jendela ya? Dikirain di jendela. Ternyata malah udah di dalam kamar, udah lagi sama dia gitu. Dalam kamar ya ini. Bukan. Dari jendela ya kan. Namun dari dalam cermin di kamarku. Dari dalam cerminnya Pak. Wah anjir. Bukan dari jendela. Dari cermin gitu? Iya, ada tok. Udah di jendela. Nggak bisa siapa gitu. Ini kayak di film-film nih. Oke, next. Judulnya Tangan. Dokter memberitahu si pasien amputasi bahwa dia akan sering merasa bahwa tangannya masih ada. Tapi tak seorang pun memperingatkannya tentang ini. Ketika dia merasakan jari dingin menggaruk ruangan kayak ini. Gimana ya? Jadi kan ini pasien amputasi. Si dokter bilang kamu akan merasa kayak masih ada kamu gitu masih kan? ada nih. Itu yang gue bilang, yang masih ada 7 hari masih nyambung beneran. Oh, aku baru ingat bahwa kedua tangannya masih kusimpan di samping konsen. Jadi tangannya bergerak. Iya. Tapi kalau dipotongnya masih 2 hari mah masih nyambung sarafnya katanya. Iya beneran. Bener kan masuk sarafnya masih. Sarafnya masih kayak masih gitu. ketergantungan. Nah, tapi tak seorang pun yang memperingatkannya. Yang garuk jari ini siapa? Nah itu dia masalahnya kok. Tapi sebenarnya masalahnya kayaknya ada 2 nih. Dia masih merasakan punya tangan. Tangannya udah nggak ada. Dan dia merasakan ada yang menggaruk tangannya gitu. Oh iya. Berarti kan ada 2. Kalau tangannya udah dibawa ke tempat lain bisa aja. Itu nyambungnya masih berasa Bu. Mau diapain juga masih berasa. Tapi masalahnya ada yang garuk tangannya dingin. Dan dia berasa. Dia masih ngerasain. Dia berasa ada tangan dingin yang garuk. Oke, next. Judulnya Menyesal. Aku tak dapat bergerak, bernafas, berbicara, ataupun mendengar, dan di sini selalu gelap. Jika saja aku tahu aku akan begitu kesepian seperti ini, aku akan minta dikremasi saja. Kremasi itu inian ya apa? Dibakar. Yang dibakar ya, Pak? Oh kayak ngaben nih. Oh kremasi itu udah menjadi pasir gitu ya? Iya, itu jadi abu. Ini orang masih ngerasain dia hidup, napas. Tapi udah keadaan dalam peti gitu kali ya? Udah meninggal, berarti rohnya itu. Oh, itu nggak sih? Iya. Tapi masih nyangkut. Iya. Balik lagi ke tadi. Enggak, ini urusannya roh nih. Iya, keseluruhan ini. Ini keseluruhan roh yang enggan pergi dari tubuh aslinya kali ya. Yang merasakan kesepian. Harusnya aku minta dikremasi saja gitu.
biar dia langsung bener-bener selesai hilang. Berarti ya emang jalan ninjanya emang dikremasi. Ya, Biar si Roh nggak ngerasain, si tubuh aslinya nggak ngerasain. dia menyesal berarti ya. Nyesel banget. Mungkin di dunianya dia juga nggak baik. Salah sendiri sih. Kan yang berbuat baik-baik aja, biar nggak nyesel. Oke Pak, segitu aja. 6. Ada 6 cerita kita hari ini. Pak, gimana Pak? Punya cerita-cerita yang kayak gini nggak Pak? Banyak, cuma nggak enam. Nih, jadi ada nih. Oh, ada. Ini the real, berarti cerita the real. Enggak the real, buatan juga. Buatan juga, cuma Oke. gitu lah. Jadi Judulnya apa? Judulnya Lapar. Hungry. Ketika ku buka tudung saji di atas meja itu, jantungku langsung berdegup kencang. Dan rasanya aku mau muntah. Karena ternyata meja makanku kosong. Si bangsat. Jadi kenapa nih? Ini kayak sekarang nih. Kosong. Ternyata kosong Pak mejanya. Emah kali ya, udah lapar banget ya Bu ya. Buka tudung saji ya. Kosong. Jantungku berdegup kencang. Rasanya mau muntah gitu. Ternyata kosong. Ya kalau menurut saya sih itu emang dia punya sakit mah udah lapar banget. Gedek ya kan, apa gak dimasakin, apa lupa nyangin. Atau kosong. Pulang kerja lagi lapar banget lagi. Nah itu pikiran saya itu Pak. Ibu udah makan Bu? Krip banget kan. Krips. Kalau kita lagi lapar kan, udah masuk angin lagi. Mau makan nggak ada makanannya udah creepy banget ya. Creepy banget ya. Hal yang paling menakutkan sebenarnya ya itu. Gimana kalau Bapak? Coba. Saya nggak dulu. Ya udah next aja ya. Iya. Kita aja ya. Pas dulu. Pas. Pas ya udah. Pokoknya nanti di next episode Pak Nanda itu harus bikin suatu cerita yang creepy banget. Selain lapar paling gua aus lah. Nyari yang aus, buka kulkas nggak ada air. Nah itu dia episode Creepypasta Buku Hitam hari ini. Ya udah pokoknya dari 6 cerita itu bisa disimpulin masing-masing lah ya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar Iya. apa teori-teori Maunya kalian gimana. sendiri gitu. Terus kalau misalnya kalian juga punya cerita Creepypasta yang Kayak tadi. yang kayak tadi juga boleh ya Iya. ditulisin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga Untuk like, share, dan komen di video ini. juga di subscribe. Subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.